Pernah nggak sih kamu marah sampai nyesel belakangan? Atau justru kamu ngerasa marah itu harus ditahan terus biar nggak kelihatan drama? Tapi tunggu dulu, marah itu nggak selalu buruk, lol. Bahkan, ada marah yang sehat dan bisa bikin hidup kamu jadi lebih baik. Di video ini, kita akan bahas tuntas, apa itu marah sehat dan marah merusak. Bedanya apa? Dan gimana cara mengelola marah biar nggak jadi bumerang buat diri sendiri dan orang lain. Yuk, simak sampai habis. Marah adalah emosi dasar manusia yang tidak dapat dihindari. Ia muncul sebagai respons alami terhadap ancaman, ketidakadilan, rasa sakit emosional, atau frustrasi. Namun, meski sering dianggap negatif, tidak semua bentuk kemarahan bersifat destruktif dalam psikologi modern. Dikenal adanya dua jenis kemarahan, yaitu marah sehat dan marah yang merusak. Memahami perbedaan keduanya sangat penting agar kita dapat mengelola emosi dengan baik, menjaga kesehatan mental, serta membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Di video ini, kita akan mengulas secara mendalam perbedaan antara marah sehat dan marah yang merusak, dilengkapi dengan fakta ilmiah, penelitian terkini, serta strategi mengelola kemarahan dengan bijak. Apa itu marah sehat? Marah sehat konstruktif anger adalah bentuk kemarahan yang diekspresikan dengan cara yang adaptif, terkendali, dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah, bukan memperburuk situasi. Marah sehat bisa menjadi sarana komunikasi, perlindungan diri, dan peningkatan relasi interpersonal. Jika disampaikan dengan empati dan kesadaran diri, ciri-ciri marah yang sehat disampaikan dengan tenang dan tegas, fokus pada masalah, bukan menyerang individu, membangun komunikasi dua arah, tidak melibatkan kekerasan verbal atau fisik, memicu perubahan positif. Contoh marah sehat, ketika seseorang merasa tidak dihargai oleh rekannya, ia menyampaikan perasaan tersebut dengan kata-kata yang jelas dan tenang. Saya merasa tidak nyaman ketika kamu memotong pembicaraanku tadi. Bisakah kita saling mendengarkan? Penelitian oleh Tafris tahun 1989 dalam bukunya Anger, The Misunderstood Emotion, menjelaskan bahwa marah sehat dapat menjadi alat untuk menetapkan batas, memperkuat harga diri, dan memperbaiki hubungan interpersonal. Studi dalam jurnal Emotion tahun 2007 menunjukkan bahwa ekspresi kemarahan yang terkontrol berkaitan dengan peningkatan kejelasan komunikasi dan resolusi konflik yang lebih efektif. Apa itu marah yang merusak? Sebaliknya, marah yang merusak atau destruktif anger adalah bentuk kemarahan yang tidak terkendali, meledak-ledak, bersifat agresif, atau dipendam dalam waktu lama hingga menjadi racun emosional. Marah jenis ini dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas hidup, serta membahayakan kesehatan fisik dan mental. Ciri-ciri marah yang merusak: ledakan emosi yang tidak proporsional, mengandung serangan personal, verbal, fisik, pendam, dan tidak disampaikan secara langsung. Muncul dalam bentuk pasif-agresif, merusak hubungan interpersonal. Contoh marah yang merusak: seseorang memaki pasangannya dengan kata-kata kasar karena tidak dibantu menyelesaikan pekerjaan rumah, atau diam membisu selama berhari-hari tanpa menjelaskan perasaan yang sebenarnya. Menurut American Psychological Association (APA), kemarahan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan masalah kesehatan kronis seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Penelitian oleh Spielberger Rehiser tahun 2009 dalam International Handbook of Anger menyebutkan bahwa ekspresi kemarahan yang tidak sehat berhubungan dengan peningkatan risiko kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Aspek psikologis di balik marah sehat vs marah merusak: pertama, kesadaran diri self-awareness. Marah sehat muncul dari kesadaran penuh terhadap emosi yang dirasakan. Individu dapat mengidentifikasi penyebab kemarahannya dan memilih cara mengekspresikannya secara konstruktif. Sebaliknya, marah yang merusak seringkali muncul dari impuls yang tidak disadari, trauma masa lalu, atau pola pikir negatif yang tidak disadari. Kedua, regulasi emosi (emotion regulation). Marah sehat menunjukkan kemampuan mengelola emosi sebelum meledak, sedangkan marah merusak menunjukkan ketidakmampuan untuk menunda atau mengatur dorongan emosional. Gross tahun 1998 dalam model regulasi emosi kognitifnya menunjukkan bahwa kemampuan mengatur emosi sangat penting dalam menentukan apakah emosi akan menghasilkan dampak adaptif atau destruktif. Marah sehat bertujuan untuk menyampaikan kebutuhan atau ketidakpuasan secara asertif. Marah merusak, di sisi lain, sering bertujuan melampiaskan, menyakiti, atau mengontrol orang lain. Strategi menumbuhkan marah sehat: latihan kesadaran emosi (emotional awareness).
Identifikasi emosi sejak dini, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya rasakan? Kenapa saya marah? Teknik pernapasan dan relaksasi seperti menarik napas dalam-dalam, meditasi, atau teknik grounding dapat menenangkan sistem saraf sebelum bereaksi secara impulsif. Komunikasi asertif dengan menggunakan format saya merasa ketika. Untuk menghindari menyalahkan dan memicu defensif, contoh, saya merasa kecewa ketika ide saya tidak didengarkan. Dalam rapat tadi, menulis jurnal emosi, menulis dapat membantu memahami akar kemarahan dan mengalihkan ekspresi secara produktif. Jika kemarahan sulit dikendalikan, bantuan profesional seperti terapi kognitif perilaku CBT dapat membantu. CBT terbukti efektif dalam menurunkan agresivitas dan meningkatkan pengendalian diri. Kemarahan sebagai sinyal perlindungan diri. Studi Lerner Coulter tahun 2001 menunjukkan bahwa kemarahan bisa memperkuat tekad dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Penelitian oleh University of Michigan menemukan bahwa menahan kemarahan berkepanjangan meningkatkan risiko kematian dini hingga 20% menurut studi Tidens tahun 2001. Orang yang mampu menyampaikan kemarahan secara asertif dianggap lebih percaya diri dan tegas. Sehingga ekspresi marah yang tepat dapat meningkatkan pengaruh sosial. Neuroscience menunjukkan bahwa kemarahan bisa menyebar di antara individu melalui empati dan respons otak terhadap ekspresi wajah marah. Kemarahan adalah bagian alami dari kehidupan manusia, namun cara kita mengekspresikannya menentukan apakah kemarahan tersebut akan membangun atau menghancurkan. Marah sehat adalah bentuk kemarahan yang terkendali, jujur, dan diarahkan untuk perbaikan. Sementara marah yang merusak sering dipicu oleh impuls, dendam, atau trauma, dan cenderung memperburuk situasi. Memahami perbedaan keduanya, serta menerapkan strategi pengelolaan emosi, adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih damai, sehat, dan penuh empati. Dalam dunia yang semakin kompleks, kemampuan mengelola kemarahan adalah keterampilan emosional yang krusial untuk dimiliki. Marah itu manusiawi. Tetapi kalau kita bisa memilih untuk marah dengan sehat, kita bisa menjaga hati, relasi, dan bahkan kesehatan tubuh kita sendiri. Kapan terakhir kali kamu marah dan merasa menyesal? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, like, share ke teman atau keluarga kamu yang perlu tahu ini, dan subscribe biar nggak ketinggalan video edukasi psikologi lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.